You tell that wig-wearing motherfucker someone beat the shit out of him. Whoa, what happened? What are you talking about? Pike, leave me a message. Where's Pike? He never came home. Setelah gencatan senjata yang diberikan kavaleri kepada Duik, kini di episode 7, perseteruan antara kedua kubu tersebut semakin memanas. Tak hanya dengan kavaleri, kini Chiki yang amat sangat marah kepada Duik, tak segan-segan membunuh ayahnya agar bisa bertarung melawan Duik. Dan tanpa berlama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Episode 7 diawali dengan Duik dan Meat yang hendak mengubur anak buah dari kavaleri. Namun sebelum dimasukkan ke dalam lubang, Duik menyuruh Meat untuk mengambil jaket dari mayat tersebut. Should I wrap something up in that? Jackets are gone. Di sisi lain, kavaleri yang tidak tahu jika anak buahnya sudah tewas, mencoba untuk menghubunginya. Ketika itu, Roxy datang dengan membawa sebuah kardus yang ia temukan di depan pintu. Where's Pike? Dan ternyata ketika dibuka, ternyata itu merupakan jaket yang Duik ambil dari anak buah kavaleri. Roxy yang mana merupakan pacar dari anak buah yang terbunuh, sontak amat kaget dan stres. Di sisi lain, sang bos yang mendapat kabar dari dokter jika keadaannya semakin membaik, seketika itu pula terlihat wajah Chiki yang malah tidak senang. Di rumah sakit, terlihat Tina bersama dengan ibunya yang sedang menjaga sang suami akibat digulung oleh orang tak dikenal. Tina mencoba untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya. That's good. Now, I want you to tell me. Park his car. Went back some guy. Duik yang mendengar cerita dari Tina tentang aksi pemukulan yang diterima oleh Emory, menyarankan agar Tina beserta suami pindah ke Tulsa untuk sementara waktu. You and Emory. Namun di sini Tina menolak. Hal tersebut karena ia menganggap jika penyerangan yang terjadi pada suaminya merupakan sebuah kebetulan. No, our lives here. What did the doctor say? Concussion. Di pagi berikutnya, Tyson dan Manny menunggu kedatangan dari Doggy di stasiun kereta. Awal bertemu, Doggy sangat kaget dengan keberadaan Manny di Tulsa. What the fuck are you doing here? Relax. I work with Dwight now. Dalam perjalanan, Doggy melihat cincin dari Tyson yang mana merupakan pemberian dari Duik. It's a nice ring. Diceritakan bahwa cincin tersebut merupakan tanda kehormatan dari bos besar yang diberikan kepada Duik sebagai komandan gangster. $1,000. Duik amat sangat marah mendengar menantunya yang mengalami penyerangan. Karenanya, ketika Doggy tiba di tempat, Duik langsung menggertaknya. There he is, the general. You tell that wig-wearing mother. What happened? What are you talking about? I will chop his fucking head off. My daughter's husband last night. Namun di sini, Doggy mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu atas penyerangan tersebut. On my mother's eyes, Dwight. I'll get something to drink. Di sisi lain, Body beserta karyawannya berkunjung ke toko untuk merapikan seperti sedia kala. Di saat itu, Body langsung bergegas menuju ke kantornya. I gotta go clean up my office. Dengan mencoba membuka sebuah engsel, Body mengambil sebuah flash disk yang tersimpan.
Penasaran dengan isinya? Mari kita sabar. Di lain sisi, Stasi mendapatkan panggilan dari Roxy. Roxy yang mana seorang mata-mata dari Stasi, mencoba menceritakan tentang kematian pacarnya akibat konflik yang terjadi antara Dwight dan Cavalry. Tak ingin membahasnya di telepon, Stasi mengatur tempat pertemuan dengan Roxy. Ketika bertemu, terlihat Roxy yang amat sedih dengan kematian kekasihnya. Awalnya Roxy hendak menjauh dari Cavalry dan menyudahi pekerjaannya sebagai mata-mata. Namun di sini Stasi mencegahnya. Diceritakan bahwa dulunya Roxy merupakan seorang tahanan. FBI sengaja melepaskannya, namun dengan syarat dirinya harus bekerja sama menjadi mata-mata. Stasi meminta satu kali lagi kepada Roxy untuk masuk ke dalam geng Cavalry mengambil barang bukti agar dapat memenjarakannya. Carson, I can lay anything at all. Record a Tanpa menunggu lama, Roxy langsung mencoba untuk mencari barang bukti di kantor dari Cavalry. Diceritakan bahwa dirinya hendak mengambil laptop yang berisi beberapa data penting milik Cavalry. Ketika Roxy sudah mendapatkan laptop dari Cavalry dan hendak mengeceknya, tiba-tiba Cavalry datang. Dengan sangat terkejut, terlihat wajah Roxy yang amat sangat ketakutan. Checking your email, Oh. So sorry, I didn't mean to... Dirinya yang takut jika dibunuh oleh Cavalry, ia pun mengatakan tentang dirinya yang kini menjadi mata-mata untuk FBI. I was arrested. Cavalry yang amat sangat muak, tak segan-segan untuk menghabisi Roxy. Di malam harinya, Doggy mencoba menghubungi Chicky dan memberitahukan tentang keadaan Dwight di Tulsa. Ia mengatakan bahwa Dwight telah memegang beberapa bisnis di Tulsa. Karenanya, ia berkata bahwa besar kemungkinan Dwight tidak bisa dikendalikan lagi oleh bos besar. So what do you got? He's not gonna be controllable for much longer. Dan tak lupa, dirinya juga mengatakan jika Dwight kini sedang marah akibat penyerangan yang terjadi kepada menantunya. And now he's riled up with the son. Sounds like bullshit. Di sisi lain, Stasi mencoba untuk mendatangi Dwight. Did you kill Carson Pike? Come. Dirinya amat sangat marah atas pembunuhan yang terjadi kepada pacar dari mata-matanya. Kemarahannya karena ia tidak bisa menangkap Dwight yang mana telah melanggar aturan. Di malam harinya, Tina kembali mendapatkan teror dari panggilan telepon. Dirinya amat sangat bimbang dan ketakutan dengan kejadian beberapa hari terakhir di sekitarnya. Karenanya, di pagi harinya ketika ia sedang menjenguk sang suami, Tina mencoba membahas tentang permintaan ayahnya untuk pindah ke Tulsa. How do you feel about... Namun di sini, Emory menolak ajakan tersebut. Dirinya yang mengetahui jika Tulsa merupakan kota terpencil yang mana sulit untuk mencari pekerjaan baru. Branches in Tulsa, but that's your solution. Di pagi selanjutnya ketika Dwight mencoba untuk melihat kudanya, sang pemilik peternakan mendatanginya. Ia mengatakan kepada Dwight apakah bersedia untuk makan malam bersama. I could buy you dinner tonight. Fine. All right, then. Let's do it. Dan nampaknya pemilik peternakan tersebut terlihat mempunyai rasa kepada Dwight. Di makan malamnya dengan Dwight, sang pemilik peternakan menjelaskan tentang dirinya yang mana merupakan seorang randa. Tak cuma diam, Dwight juga mengatakan tentang dirinya yang mana merupakan mantan napi untuk 25 tahun di penjara. So his last name is Fenario. Dan intinya ya seputar kencan buta gitu. Di pagi harinya, Dwight mencoba untuk berkunjung ke toko Body. Tujuannya ialah mengajak Body untuk bermitra membangun bar milik Meat. We partner up, you, me, and Mitch. Dwight menyarankan agar Body bersedia membuka sebuah kasino di tempat Meat.
Ketika Dwight mengetahui jika pembuatan kasino amat sangat mahal, ketika itu juga Bodhi menunjukkan laptop rahasianya yang berisi uang ratusan dolar. Diceritakan bahwa selain menjual ganja, Bodhi juga bekerja sebagai maling Bitcoin dari beberapa orang kaya di Tulsa. Did you really think you were the only criminal in... Can't touch him, can't feel him, can't put... Di sisi lain ketika Stasi mencoba menghubungi Roxy, dirinya dikagetkan ketika yang mengangkat adalah Cavalry. I suppose you could. You dialed the number for yourself. I don't see the point, really. Diceritakan bahwa meskipun Chiki merupakan komandan gangster terbaru dari ayahnya, ia tidak lupa dengan agamanya. Dengan pastor soulmate-nya, ia menceritakan tentang dirinya yang mengubur cita-cita demi menuruti kemauan sang ayah. Namun, bukannya hati dan tindakan dari Chiki menjadi baik, kini ia malah semakin tak terkendali. Yang mana, ketika sang ayah membandingkannya dengan Dwight, Chiki yang sangat emosi melenyapkan ayahnya sendiri dengan mencelupkannya seperti teh sari wangi. The way you talk to me. Dwight's a better man than I am. This bullshit always... Tak ingin mendapat masalah, Chiki mengatakan kepada orang-orang di sekitar jika sebab kematian ayahnya karena serangan jantung. Di lain sisi ketika Doggy hendak pulang, dirinya mendapatkan kabar atas kematian sang bos besar. Dwight yang mendengar hal tersebut, terlihat amat sedih dan tidak baik-baik saja. Meskipun pemakamannya tidak langsung dilaksanakan, Dwight mengatakan bahwa dirinya tidak bisa pergi. Kematian dari bos besar mengakhiri episode 7. Nantikan episode selanjutnya di beberapa hari ke depan. Dari saya, wassalam. Got a couple boys in the rodeo.